teman-teman, bertemu lagi bareng kita-kita. Sebelum kita akan memulai persekutuan kita, mari kita menyatukan hati, kita akan bersaat teduh. Amin. Teman-teman, saat ini kita mau belajar mengenai kasih. Kita minta Tuhan untuk bisa mengajari kita untuk saling mengasihi dan mengasihi Tuhan juga tentunya. Teman-teman, mari kita angkat pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita ulang sekali lagi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur atas berkat-Mu pada hari ini. Kau telah mengumpulkan kami semua, walaupun kami masih terpisah dan masih dalam online Tuhan, tapi kami percaya bahwa berkat-Mu tetap mengalir pada kami. Sebentar lagi kami akan mendengar renungan-Mu ya Bapa. Kau berkatilah sehingga persekutuan kami ini dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga akhirnya tanpa kekurangan suatu apapun. Hanya dalam-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Ayo berdiri Kak. Yang di rumah juga berdiri ya.
Mari kita angkat pujian Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Boleh bergoyang ya Rahel ya. Teman-teman di Tepuk rumah tangan juga ya. boleh. Buktikan kalau Anda mengasihi saudara-saudara Anda. Nah, aku harus mengatakannya. Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Shalalalalala. Ku lihat di wajahmu kemuliaan aja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Lagi ya Kak, lebih semangat lagi ya. Mana aku harus mengatakannya. Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Mana tangan love-nya? Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Shalalalalala. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Evangelis Ristama. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu Bapa Sentuh Hatiku. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih
yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur hari ini Kaulah muda boleh bersekutu bersama melalui layanan live streaming. Kami percaya Tuhan, jika kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Kami tahu Tuhan situasi pandemik belum berakhir. Aktivitas kami sebagai kaum muda terbatas Tuhan. Tapi kami mau supaya persekutuan ini berlangsung. Semua pemuda-pemudi boleh mendapatkan berkat firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kuatkanlah semua pemuda-pemudi GMI Immanuel Bogor. Dan hamba-Mu yang terbatas, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman pemuda. Shalom. Iya, mari semuanya lambaikan tangan ya. Ya, kita bersyukur kalau beberapa bulan yang lalu kita bergabung dengan Zoom ataupun melalui media lain. Hari ini memang kita khusus live streaming ya, karena kita akan sharing, berdiskusi dengan dua narasumber. Ya, saya hanya memimpin saja dan biarkan dua narasumber yang menyampaikan isi hati mereka. Jovan dan juga Rahel ya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hari ini tema renungan kita di Pemuda, Do You Love Me? Asik. Oke? Do you love me? Apakah engkau mengasihi saya? Yes, I do. Yes, I do. And you? Yes, I do. Yes, I do. Baik, teman-teman, tema ini kita sharingkan dari Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Nah, kita membacanya secara bergantian. Bro Jovan ayat
15, Rahel akan ayat 16, saya 17 bergantian ya. Nanti ayat 18 balik lagi ke Jovan, lalu 19 Rahel. Demikianlah firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ya, bro and sis yang ada di rumah dan kita di sini ya, kita sharing nih. Apa sih yang kita rasakan atau apa yang akan kita katakan kepada seseorang yang bertanya dengan pertanyaan yang sama? Gitu ya. Nah, konteksnya di sini memang Petrus ditanya oleh Tuhan sebanyak 3 kali. Banyak 3 kali. Saya aja kalau ditanya 1 kali diulang lagi kurasa emosi. Gitu kan? Ya enggak teman-teman? Ditanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Ya, aku mengasihimu. "Do you love me?" Ya. Yes, I love, gitu kan? Nah, ini ditanya 3 kali. Mungkin bukan pertanyaan tentang mengasihi. Biasanya kalau kita di rumah, ada mama, ada papa, dan saudara-saudara, kalau kita tidak dipercayai, kan gitu kan? Jatuhnya Petrus ini kira-kira dipercaya atau tidak oleh Yesus? Tidak. Tidak dipercayai. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari pertanyaan Tuhan Yesus yang diulang 3 kali itu memastikan apakah Petrus benar-benar yakin dan percaya sama Tuhan. Iya. Di sini kita lihat bahwa bukannya Yesus itu nggak tahu sebenarnya dia cinta atau enggak sama Tuhan Yesus. Tuhan tahu segalanya. Ya, Tuhan tahu. Tapi pertanyaan ini diulang itu supaya Petrus benar-benar bulat, benar-benar komitmen untuk mencintai Yesus. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ketika ada keluarga, saudara, sahabat, partner kita, pacar kita bertanya berulang-ulang, "Kamu benar ya jalan sama dia?" Contoh ya kan? "Enggak, saya enggak jalan sama dia." Terus tiba-tiba pas yang lain dia masih mikir mungkin ya temannya atau sahabatnya, "Benar kamu jalan sama dia?" "Enggak." Nah 3 kali Rahel, kalau 3 kali kamu jawab apa? Gak percayaan amat sih. Gak percaya amat sih, ya sudah. Jovan, kalau kamu posisinya, papamu tanya, "Jovan, udah jam segini kamu kok lama banget sih pulangnya?" "Tadi ngantar-ngantar, Pak." Contoh kan.
Tiba-tiba sebentar lagi ditelepon. Jovan, kok lama banget sih? 3 kali. Jovan. Nah, apa jawabmu? Sebentar lagi. Gimana? Sebentar lagi. Sebentar lagi. Benar ya? Dengan tidak marah, dengan tidak kesel gitu. Agak kesel. Agak kesel. Memang kalau Jovan gitu dia, agak kesel juga senyum teman-teman ya. Ya. Nah, itulah ekspresi banyak orang, ekspresi pemuda. Ya, kalau ditanya berulang-ulang pasti dia kesel. Pasti dia akan ya sedikit marah bisa jadi. Dia ditanya lagi, pasti dia akhirnya mengambil suatu kesimpulan yang tidak akurat. Ya kan? Contoh tadi, kamu jalan gak sama dia? Enggak. Kamu jalan gak sama dia? Enggak. Kamu jalan gak sama dia? Gak percaya amat sih, ya sudah putus. Itu kan jawaban yang tidak akurat, tidak benar, berdasarkan logika, berdasarkan emosi. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sharing kita sungguh sangat luas sebenarnya. Karena do you love me? Apakah engkau mencintai? Mungkin lihat di sekitar kita. Lihat papa mama kita, lihat teman-teman kita, lihat sahabat kita, lihat teman persekutuan kita. Apakah saya benar-benar mencintai dia? Apakah benar-benar saya mengasihi dia? Apakah benar-benar saya care dengan dia? Kalau orang mengasihi seseorang, wajar nggak dia bertanya seperti itu? Bertanya sampai 3 kali, 4 kali gitu. Menurut Rahel nih. Tergantung. Tergantung, apa yang digantung? Tergantung konteksnya tentang apa gitu. Kalau misalkan pertanyaannya, misalkan orangnya, pasangannya ini dijawab jujur tapi masih ditanya-tanya terus, mungkin berarti yang nanya ini tuh nggak percaya sama itu. Tapi dia wajar nggak tanya seperti itu? Kalau sesekali mungkin wajar. Tapi kalau 3 kali nggak wajar gitu ya. Kalau 3 kali nggak wajar. Nah, menurut Jovan, kalau orang bertanya demikian sampai mungkin 10 kali dia nanya dengan kamu, wajar nggak dia bertanya seperti itu? Menurut saya enggak. Nggak wajar juga. Ya, karena kan sudah tahu jawabannya sebenarnya. Oke. Ya, beda. Kalau Karistama ya ditanya wajar nggak? Wajar. Wajar seseorang bertanya berulang-ulang karena pasti ada yang terjadi dalam dirinya. Ya enggak? Kalau orang itu bertanya meragukan, pasti ada yang terjadi. Pasti ada miss, pasti ada sesuatu di balik layar gitu kan. Ada sesuatu, makanya dia bertanya. Sama seperti konteksnya Tuhan Yesus. Ketika Petrus sebagai murid ditanya, Tuhan Yesus wajar menanya itu. Kenapa? Karena memang kasihnya Petrus pada waktu itu Tuhan mengetahui Petrus ini pasti akan berkhianat. Gitu. Ya kalau dia jujur ya pasti juga Tuhan terima, tapi kan hal yang wajar kita bertanya. Mama kita ragu, papa kita curiga, ya kan? Kamu pacaran gak deh? Enggak ma, gitu kan? Kamu pacaran gak deh? Enggak ma, wajar. Kenapa? Mungkin mamanya ketemu lembaran surat, mungkin kan? Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus, do you love me? Kata Tuhan Yesus. Apakah engkau mengasihi aku? Sampai ayat yang ke-17 dikatakan yang ketiga kali. Di situ hati Petrus patah. Disitulah hati Petrus sangat terpukul. Kenapa? Karena di situ dikatakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Itu sudah ungkapan penyesalan bagi seorang Petrus. Dia tahu bahwa hidupnya ini tidak setia, tapi setelah itu dia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Ini adalah bukti penyesalan. Petrus menyesal, Petrus sadar dia patah hatinya karena dia pernah mengkhianati Tuhan, ya kan? Petrus pernah mengkhianati Tuhan ya, Jovan ya? Ya. Pada waktu kapan itu ya? Pada waktu
Tuhan Yesus mau diadili. Mm-mm. Karena ada calon pendeta, jadi enak saya tinggal tanya-tanya ya. Teman-teman juga boleh sekolah teologi ya. Jadi banyak pengetahuan Alkitab. Nah, teman-teman, karena Yesus tahu bahwa Petrus punya peluang untuk jatuh, untuk tidak mencintai Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus mengulang sampai 3 kali, disinilah Petrus sadar. Bagaimana dengan kita? Ketika Tuhan berkata kepada kita, "Do you love me?" Apakah engkau mengasihi aku, Yesus? Apakah engkau mencintai aku sebagai Tuhan dan Rajamu? Apakah engkau benar-benar mengikut aku sebagai juru selamatmu? Nah, itu pertanyaannya. Mungkin kalau di hadapan papa mama kita bisa berbohong. Ya, mama bilang, "Apakah engkau sayang sama aku, Nak? Nanti kalau kamu menikah, apakah kamu masih ingat sama aku, Nak?" "Masih, Ma. Tenanglah, Ma. Nanti kamu merantau, kamu jadi orang kaya. Apakah engkau sayang sama aku, Nak?" "Masih, Ma." Ya. Nah, pertanyaannya, ketika Tuhan bertanya, "Do you love me?" Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mencintai Tauratku? Apakah engkau mencintai persekutuanku? Ya, teman-teman, berapa yang live nonton? Silakan jawab pertanyaan ini. Tulis saja, apakah engkau benar-benar mengasihi Tuhan? Kalau memang jawabannya belum full. Ya, bilang belum full Tuhan. Baru setengah-setengah. Ya, kalau diingatkan berdoa, ya berdoa. Kalau enggak, ya lewat. Apakah engkau mencintai aku? Ya, masih setengah karena kadang-kadang masih suka begadang, game online, lupa waktu. Apakah engkau mencintai aku? Ya, kadang-kadang ikut ibadah online, kadang-kadang enggak. Jawablah dalam hatimu. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan begitu mencintai kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Maka dari itu ketika Yesus berkata, itu hal yang wajar karena cintanya yang sangat dalam kepada Petrus. Tadi yang pertama hal yang wajar ya, karena ada udang di balik batu. Karena ada sesuatu didapati di dalam diri Petrus. Yang kedua, karena Yesus mencintai Petrus dengan sangat. Dia gak mau kehilangan Petrus. Maka dia bertanya dan bertanya. Nah, Jovan kira-kira gimana? Apakah Tuhan Yesus pernah menegur Jovan? Mungkin seperti Petrus atau dalam hal apa ya? Ya, pernah. Misalkan kita tahu sendiri kalau diri kita itu tidak setia, kita yang tahu. Nah, itu dari diri kita sendiri saya merasa apa yang sudah dilakukan pelayanan itu kalau kita tidak setia, kita ada beban di dalam hati. Jadi itu seolah-olah menjadi pertanyaan dari Tuhan Yesus ke kitanya. Ya, beban itu yang bagi saya menjadi pertanyaan apakah saya setia sama Tuhan atau tidak. Gimana kalau Rahel, pengalaman apa ketika Tuhan pernah gak merasa merenungkan, wah ini kayaknya Tuhan tegur saya ini. Tuhan sedang mempertanyakan, Rahel, apakah engkau mencintai aku dengan situasi yang 6 bulan lah katakan. Ya pernah sih pasti. Cuman kalau aku lebih merasakannya ketika aku mendengar misalkan lagu rohani tiba-tiba, padahal lagunya biasa aja, cuma pas denger rasanya kayak tersentuh banget. Terus dari situ aku baru sadar, oh iya aku nih udah beberapa kali jarang berdoa. Kadang suka lupa juga gitu untuk baca firman Tuhan gitu sih Kak. Jadi pujian, lagu juga bisa menegur ya. Iya. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, boleh dicatat apa yang Tuhan tegur dalam hidup kita. Ya. Tuhan menegur itu karena Tuhan sayang sama kita. Papa kita kalau gak bertanya, kalau gak menegur kita, itu berarti dia udah gak sayang. Ya kan? Anak kecil aja kalau salah ditegur. Supaya apa? Supaya
dia memperbaiki kelakuannya karena dia sayang gitu ya. Nah, sama seperti Tuhan Yesus. Dia menegur, dia mengingatkan, dia menyadarkan Petrus supaya dia berbalik. Apa yang dilakukan? Apa tugas Petrus? Ikutlah aku. Melayani Tuhan, memberikan diri, mengabdikan diri sebagai pemberita Injil. Ya. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, dan hal ini ayat 19 dikatakan, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi kisah ini terjadi setelah dia mengkhianati Tuhan, ditanya lagi oleh Tuhan, komitmennya diulang kembali, diteguhkan kembali. Ya, karena Tuhan Yesus sayang kepadanya. Yang terakhir, dia mengambil suatu komitmen untuk melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ya, sampai kita lihat memang dalam tulisan, ya kita tahu bahwa Petrus akhirnya mati karena Injil. Ya, bukan karena pengkhianatan lagi, bukan. Mati karena memberitakan Injil. Ya. Nah, teman-teman, itulah komitmen yang dibangun oleh Petrus. Situasi, kondisi saat ini membuat kita bertanya kepada Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan pendengaran rohani. Ya, jangan sampai kita udah nggak peka lagi sama teguran Tuhan ya, bro ya, sis. Jangan sampai. Kalau itu terjadi, kita bisa sampai kepada titik pengkhianatan kepada Tuhan. Itu kita bisa meninggalkan Tuhan. Kita bisa ogah-ogahan sama Tuhan kalau kita sudah tidak dengar lagi teguran Tuhan. Ya, maka tadi lagunya ya, bagaimana aku harus mengatakannya, harus. Ya, ada yang di sekitarmu katakan aku mengasihimu, tapi tidak hanya sekedar kata-kata, tindakan juga perlu. Ya, sama seperti Petrus, ketika dia melakukan resolusinya, ketika dia melakukan komitmennya, perubahan dalam dirinya, dia mengikut Tuhan sampai mati. Ikutlah aku. Ya, yang ketiga pertanyaannya, teman-teman, silakan diisi sendiri. Langkah apa yang kamu ambil ketika Tuhan menegur dirimu? Kira-kira apa? Sebelum teman-teman jawab tertulis ya. Nah, yang di sini dulu. Ketika Tuhan sudah menegur, kira-kira kalau Petrus kan tadi jelas dia langsung mengikut Tuhan, memberitakan Injil. Nah, komitmennya apa? Langkah yang mau diambil. Tuhan kan sudah sayang ya, sayang sama Rahel, sama Jovan. Nah, apa bukti kita mengasihi Tuhan? Nah itu deh yang simpelnya. Komitmen kita mengasihi Tuhan apa? Kalau saya misalnya sudah mendapatkan teguran dari Tuhan, kita jangan menolak teguran itu. Jadi saat teguran itu ada, kita langsung berpikir, apakah selama ini saya sudah melakukan yang salah? Apakah saya saat ini tidak sadar melakukan yang salah? Nah, justru teguran itu yang menyadarkan, akhirnya kita bisa kembali ke jalan yang benar lagi. Bukti konkretnya bro, contoh saya mau melayani walaupun di masa pandemi, contoh kan. Nah, yang sangat konkret, yang sangat nyata supaya terjadi perubahan. Oh iya, kemarin aku udah janji komitmen aku mau begini. Nah, jadi ada patokan untuk kita melangkah ke depan gitu. Ya, yang jelas saat teduh pagi itu harus kita lakukan dengan taat. Nah, dari saat teduh itu kita kan membaca Alkitab, jadi kita bisa tahu firman Tuhan, apa yang boleh, yang tidak boleh. Dan di situ juga kita menyerahkan diri kita untuk dipimpin sama Roh Kudus sepanjang hidup kita. Oke, saat teduh ya. Tadi ada satu kata saat teduh. Jarang pemuda-pemudi. Tapi saat teduhnya jam 12 siang ada. Ambil makan, ya udahlah sekalian mengucap syukur, udah siang mau makan siang.
karena baru bangunnya kesiangan, ada ya. Nah oke, jadi komitmennya Bro Jovan selalu komitmen untuk saat teduh. Saat teduh itu pagi ya, bukan siang ya. Saat siang ada. Oke, gimana Rahel? Terakhir. Kalau aku, kalau misalnya sudah ditegur, yang pertama aku lakukan adalah berdoa minta ampun. Terus permasalahanku ini kan kadang karena aku suka worrying too much, jadi mengandalkan diri sendiri gitu. Nah ditegur, jadi aku sadarnya oh iya berarti aku lakuin bagian aku, dan aku harus percaya kalau Tuhan juga menuntun aku. Gitu sih. Mengandalkan diri sendiri ya. Jadi oke, nah teman-teman ini juga jadi bahan share ini jadinya ya. Kekuatan diri sendiri, kepintaran diri sendiri, mengandalkan diri sendiri itu bisa ditegur oleh Tuhan ya, karena Tuhan sayang gitu kan. Bisa aja Tuhan, contoh jauh-jauh si Rahel ya, karena saking mengandalkan diri sendiri Tuhan kasih nilai buruk, bisa aja ya kan. Kita lalai jawab soal, kita udah tahu jawabannya mah gampang, gua mah bisa gitu kan, tapi pas diperhadapkan kita tiba-tiba buntu. Bisa aja supaya melumpuhkan keegoisan dan kehebatan kita ya kan. Nah tadi satu komitmen tadi menyadarinya itu, menyadarinya dan mengungkapkannya tentunya, dan belajar untuk tidak mengandalkan diri sendiri. Oke ya teman-teman yang di rumah silakan ya, boleh di chat, di share komentar di bawah ini, boleh nanti kita bahas, boleh juga, jangan malu untuk memakai jarinya mengetik. Oke ya teman-teman, penutup. Jadi, do you love me? Yes, I do. Yes, bukan untuk saya loh. Saya sudah ada yang mencintai, ya teman-teman juga sudah mencintai saya sebagai rekan, pelayanan, saudara seiman. Tapi ketika Tuhan tanya, do you love me? Yes, I do. Saya mengasihimu Tuhan dengan memperbaharui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Baik teman-teman, kita akan mengakhirinya dengan menaikkan doa Bapa kami. Ya, nanti doa penutup, saya akan doa dan juga Bapa terima kasih. Mari kita berdiri, kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selamanya. Amin. Terima kasih ya Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, bahwa sebagai kaula muda, sering sekali kami tidak setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan menegur kami, mengingatkan kami, mempertanyakan cinta kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika Engkau mengingatkan kami, menegur kami melalui firman Tuhan, melalui pujian, melalui setiap orang-orang di sekitar kami. Kami percaya itu adalah sarana anugerah supaya kami boleh bertumbuh, supaya kami boleh berbalik ke jalan yang Tuhan kehendaki. Kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami lebih dari apapun. Biarlah kami juga menjawab seperti Petrus yang penuh dengan penyesalan, bahwa kami mencintai Tuhan dengan membangun komitmen, dengan membangun strategi baru untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati teman-teman pemuda, baik yang live streaming, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Damai dan anugerah dari Tuhan Yesus, persekutuan dari Allah Bapa, serta Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
silakan duduk teman-teman saat teduh sejenak. Amin. Ya, mana kita tangannya? Tunggu jawaban ya. Do you love me? Ya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.